Halo, selamat pagi siswa-siswa SMA Purworejo Purworejo yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Fajar Adi Nugraha. Saya berasal dari dosen pendidikan biologi Universitas Kristen Indonesia Jakarta bersama teman saya dosen Ibu Adisti Ratnapuri. Melalui video ini kami akan menguraikan atau belajar bersama kalian menggunakan modul keanekaragaman hayati dengan pendekatan kearifan lokal dan budaya. Nah, tapi sebelumnya marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran kita. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena atas limpahan rahmat-Mu kami semua masih bisa diberi kesempatan untuk belajar walaupun melalui media daring atau online ini. Kiranya apa yang kami pelajari ini bisa bermanfaat bagi kami dan demi kemuliaan nama-Mu semata. Doa ini kami sampaikan ke dalam tangan-Mu bersama perantaraan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, jadi video ini nanti akan terdiri menjadi 3 bagian, yaitu pertemuan 1, 2, dan ketiga. Kalian sudah mendapatkan PDF yang bisa di-download dari YouTube ini atau share link dari Bapak Dani atau grup. Kalian bisa membaca modulnya, apabila tidak paham bisa mendengarkan video dari YouTube ini. Di akhir modul ada pembahasan mengenai diskusi-diskusi sehingga kalian bisa belajar mandiri ya. Jadi ketika mengerjakan kalian jangan langsung lihat kuncinya, tapi kalian mengerjakan dulu kemudian di akhir bisa melihat diskusi. Mari kita belajar bersama-sama melalui video ini. Nah, ini adalah tampilan modul keanekaragaman hayati. Jadi pada video YouTube ini akan terbagi menjadi 3 kali pertemuan. Nah, modul ini diharapkan kalian bisa belajar mandiri, ya kan, melalui video dan modul ini. Jadi modul ini bisa kalian unduh ya melalui tautan di bawah YouTube ini atau yang sudah di-share oleh Bapak Dani. Oke, yang pertama mari kita simak kegiatan pembelajaran pertama. Nah, kita ketahui bersama bahwa di Purworejo ini banyak sekali tradisi dan budaya ya kan, yang memanfaatkan hasil bumi atau alam ya kan. Nah, salah satunya adalah Jolenan Sumongari. Jolenan Sumongari ini merupakan tradisi turun-temurun di Desa Sumongari, tepatnya tempat kelahiran W.R. Supratman ya. Sudah pernah ke sana? Kalau belum bisa ke sana ya sebelum Curug itu ya. Sumongari merupakan nama desa di perbukitan Menoreh yang termasuk wilayah Kecamatan Kaligesing, Purworejo. Jolenan ini mengandung arti ojo lalen atau jangan lupa dengan sang pencipta dan kampung halaman. Jolen atau gunungan ini terbuat dari ancak bambu yang berisikan hasil bumi serta diarak keliling kampung sebagai simbol rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada tahun 2019, warga membuat 43 ancak bambu dari janur kelapa, di mana acara ini dilangsungkan setiap 2 tahun sekali. Ya, berarti kalau 2019 ada lagi 2021. Ya. Hasil bumi seperti tumbuhan dan hewan selalu dimanfaatkan dalam tradisi Jolenan dan beberapa upacara adat serta kebudayaan khususnya di Kabupaten Purworejo. Aneka tumbuhan dan hewan ini merupakan organisme yang mampu mendukung adanya keanekaragaman hayati di bumi ini. Nah, sebenarnya apa itu keanekaragaman hayati? Kemudian apakah keanekaragaman hayati hanya tumbuhan dan hewan saja? Bagaimana jika keanekaragaman hayati ini rusak? Ini semua akan kita bahas pada modul ini ya. Baik dari kegiatan pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, tujuan pembelajaran pada modul ini yang pertama, apa yang sih yang dipelajari? Yang pertama adalah kondisi keanekaragaman hayati atau kehati di Purworejo dan di Indonesia. Mengapa kita perlu pelajari ini? Ya tentunya kita menjadi mengetahui ya kan jenis-jenis keanekaragaman hayati yang ada di Purworejo dan di Indonesia. Selain itu yang tidak kalah penting adalah kita mensyukuri nikmat Tuhan atas kelimpahan alam yang ada di Indonesia. Yang kedua tujuannya adalah keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Tujuannya untuk apa? Ya untuk membedakan berbagai bentuk keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia dan di Purworejo khususnya.
Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran ketiga adalah upaya menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Nah, ini kenapa kita harus belajar ini? Yang pertama, untuk memberi kesadaran bahwa rusaknya lingkungan atau khususnya keanekaragaman hayati ini bisa berdampak pada menurunnya kuantitas. Kuantitas itu jumlah dan kualitas keanekaragaman hayati. Selain itu, untuk memberi kesadaran bahwa pentingnya kita menjaga kelestarian kehati. Oke, para siswa, adik-adik sekalian, ini saya buatkan peta konsep yang mungkin nanti bisa dibaca setelah mempelajari bab ini ya, atau mau dari awal juga boleh. Jadi kalau saya jelaskan dari awal supaya tahu gambaran dari semuanya dari modul ini, yang pertama, keanekaragaman hayati itu kita harus memahami dulu ya kan, kehati yang ada di Indonesia dan di Purworejo itu ya kan, yang meliputi antara lain flora dan fauna. Ini ya, flora dan fauna itu kalau di Indonesia itu dibagi berdasarkan garis Wallace, Weber, dan Lydekker ya kan. Referensi beda-beda, ada yang hanya Wallace dan Weber, tapi tidak masalah, nanti kita akan belajar. Kemudian kehati di Indonesia ini ternyata mengalami ancaman atau kerusakan. Maka oleh karena itu perlu dilakukan yang namanya pelestarian, baik di habitat asli maupun di luar habitat asli. Kalau di habitat asli namanya in situ, ingat-ingat in itu kan di kalau bahasa Inggris kan, situ ya di situ. Jadi supaya ingat ya kan di situ. Nah, kalau X itu berarti di luar habitat aslinya. Kemudian keanekaragaman hayati itu ada 3 jenis. Yang pertama keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman gen itu terjadi dalam satu spesies yang sama. Nanti kita akan belajar apa sih itu spesies dan sebagainya. Nah, keanekaragaman 3 ini akan membentuk sebuah keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, keanekaragaman ekosistem itu kan ekosistem banyak-banyak ya kan. Itu bisa dibedakan antara ekosistem alami dan buatan. Nah, ekosistem alami itu bisa contohnya ekosistem terumbu karang dan padang lamun, ekosistem sungai dan danau, ekosistem mangrove. Kalau di Purworejo ada itu ya, hutan mangrove Kembang Gedi yang ada di Purwodadi ya kan. Kemudian ekosistem hutan dan pegunungan. Kalau ekosistem buatan ya kita tahu ada sawah, kolam, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas semuanya ini di dalam modul ini. Ini sebagai gambaran awal saja supaya kalian mengetahui apa yang akan kita pelajari. Nah, kegiatan pembelajaran pertama mengenai kondisi keanekaragaman hayati di Purworejo. Purworejo ya, sebagai tempat tinggal kamu ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan daerah istimewa Yogyakarta ya kan, dan memiliki berbagai keanekaragaman hayati. Sebagai contoh, keanekaragaman hayati ini bahkan menjadi produk unggulan ya, seperti padi, palawija atau polowijo bahasa Jawa ini, buah-buahan serta kelapa yang menjadi produk unggulan kabupaten ini ya kan. Kalian bisa sebutkan yang lain biasanya apa ya kan. Selain itu ada juga hewan ternak yang populer ya kan, dan menjadi ikon dari kota Purworejo, yaitu kambing peranakan Etawa, ras Kali Gesing. Nah, keanekaragaman hayati atau lebih dikenal dengan istilah kehati ini merupakan apa sih ya? Jadi sebenarnya kehati itu ya kumpulan dari organisme yang ada di bumi ini ya. Nah, kita tahu ya, organisme-organisme ini disebut juga sebagai makhluk hidup. Jadi istilah makhluk hidup dan organisme ini sama saja. Kehati atau keanekaragaman hayati ini ada juga yang menyebutnya sebagai biodiversitas atau biodiversity ya. Organisme kita belajar di klasifikasi organisme ya kan, atau kalau belum masuk ya kita belajar sendiri di sini ya. Kalau di biologi ya sekarang itu ada yang istilah namanya domain. Domain itu ada 3. Yang pertama ada domain bakteria, domain archaea, dan domain eukarya. Nah, ada istilah bakteria ini dan archaea ini termasuk dalam kelompok prokaryotik. Nah, jadi prokaryotik itu dari kata pro sebelum dan karyon itu inti. Jadi dia itu belum memiliki inti sel. Nah, apa sih inti sel? Nah, nanti akan dibahas sebenarnya, tapi kita kupas sedikit ya. Inti sel itu
Jadi di tubuh kita kan tersusun dari sel-sel. Nah, di dalam sel ada inti sel atau nukleus. Sedangkan pada prokariotik kita tidak menemukan nukleus, ya kan, atau inti sejati. Tetapi tetap ada materi genetiknya, ya kan. Atau istilahnya kalau prokariot itu tidak memiliki inti sejati atau membran materi genetiknya, DNA-nya itu tidak dibungkus oleh membran nukleus, ya. Jadi berbeda dengan eukariotik. Nah, domain bakteria ini memiliki kingdom yang namanya Eubacteria. Domain Archaea ini memiliki kingdom yang namanya Archaebacteria. Jadi kalau Archaebacteria ini biasanya hidup di tempat-tempat yang ekstrim. Nah, nanti akan dibahas adik-adik di setelah materi ini, ya. Jadi kita tahu dulu ya bahwa ada kelompok Eubacteria dan Archaebacteria. Ini kelompok prokariotik, ya. Kemudian ada kelompok eukariotik. Eu itu sebenarnya dan karion itu inti, ya adik-adik ya. Jadi dia memiliki inti sejati atau nukleus sejati. Contohnya apa kingdomnya? Protista. Nah, protista ini kelompok alga, ganggang, ada juga protozoa, amoeba, kan. Kemudian ada juga fungi atau fungi atau jamur. Ada kelompok plante, tumbuhan, dan kelompok hewan atau animalia. Nah, nanti ini semua ini kenapa kok dibahas di sini, dijelaskan di sini, karena nanti kalian akan mempelajari ini semua di kelas 10, ya kan? Jadi supaya kalian paham, ya. Nah, untuk mempelajari keanekaragaman hayati, kita juga harus tahu yang namanya tadi nama-nama spesies. Nah, oleh karena itu kita belajar yang namanya nomenklatur binomial atau sering kita sebut dengan tata nama ganda. Ya, jadi kita sering ngomong spesies, tapi apa itu spesies? Nah, spesies itu biasanya ditunjukkan dalam bahasa Latin, ya kan, namanya menggunakan aturan seperti ini. Seperti apa? Yang pertama, misalnya contohnya apa yang kalian sering ingat yang ada di sekitar kalian, mesti Oryza sativa, ya kan? Nah, biasanya Oryza sativa itu kan terdiri dari dua kata dalam bahasa Latin, di mana kata pertama ini menunjukkan genus, ya kan, dan kata kedua sebagai penunjuk spesifik. Kata kedua bukan nama spesies itu dua-duanya Oryza sativa, ya kan, gitu. Nah, huruf pertama, kata pertama ditulis kapital, sedangkan huruf pertama kata kedua ditulis tidak kapital, ya. Misalnya Oryza sativa berarti O-nya besar, yang S-nya kecil. Tulisan nama ilmiah ini dicetak miring atau italic jika menggunakan komputer, tapi jika ditulis tangan di garis bawah cukup, ya. Jadi tulisannya nggak usah dimiring-miringin, ya. Nah, ini sekilas saja. Jadi kalau kita bicara tentang organisme, ya kita bicara tentang pasti spesies, kemudian ada klasifikasinya, ya. Makanya tadi dikelompokkan ada yang eubacteria, bakteria, plante, animalia, dan sebagainya. Nah, di dalam belajar ini kita juga belajar yang namanya tingkatan takson. Takson itu ya kelompok-kelompok. Misalnya ada kelompok primata, ada kelompok karnivora, ya kan? Kalau herbivora bukan ordo, ya. Kemudian atau misalnya kelompok aves, kelompok reptil. Nah, itulah yang disebut takson-takson, urutan-urutan. Nah, kalau di biologi itu yang sederhana itu paling atas tadi ya domain tadi, ya. Kemudian baru kingdom, phylum, klasis, order, family, genus, species, atau kalau dalam terserah mau menggunakan di dalam bahasa Inggris atau Latin atau Indonesia, ya. Yang penting kita tahu, ya kan. Nah, atau kalau mau disingkat biasanya saya menyingkatnya Kingficlovagus, ya. Kingficlovagus, kingdom, phylum, klasis, order, family, genus, dan spesies. Jadi biar ingat-ingat Kingficlovagus gitu. Nah, tapi beberapa referensi adik-adik, kalau phylum itu, kata-kata phylum itu biasanya digunakan untuk hewan. Nah, sedangkan kalau kata-kata untuk plante itu biasanya menggunakan kata-kata division atau divisio, ya. Tapi ada buku juga yang tetap menggunakan phylum. Jadi tergantung kalian mau menggunakan yang mana, tergantung bapak guru. Yang penting kalian tahu bahwa phylum atau division itu di bawah dari kingdom. Nah, ini contohnya adalah klasifikasi dan deskripsi mengenai kambing peranakan etala ras Kaligesing, ya. Ini ada contoh gambarnya. Nah, kalau kita lihat, nah ini takson-taksonnya ada deh, ya. Kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Jadi dia kingdomnya apa? Animalia.
filmnya Chordata, kelasnya Mamalia, ordernya Artiodactyla, family-nya Bovidae, genusnya Capra, spesiesnya Capra aegarus. Nah, jadi berarti kambing ini satu kelas dengan mamalia lainnya. Contohnya apa? Misalnya harimau, kucing, misalnya kemudian orangutan, ya kan? Tetapi mungkin berbeda di ordernya, ya kan? Jadi takson itu adalah pengelompokan berdasarkan persamaan jenis. Nanti akan dibahas lagi bagaimana pengelompokan berdasarkan filmnya, kemudian ciri-cirinya. Ya. Ini hanya sebagian kecil aja. Jadi kambing peranakan Etawa ini merupakan sebenarnya kambing keturunan yang dibawa oleh Belanda saat zaman penjajahan waktu itu ya, dari negara India. Kambing ini kemudian dikawin silangkan dengan kambing lokal Kaligesing sehingga muncul yang namanya kambing peranakan Etawa Kaligesing atau kambing PE Kaligesing ya. Kambing ini memiliki karakteristik rambut lebat di bagian kaki belakang, terdapat jambul di daerah dahi dan hidung, kemudian dengan warna rambut yang khas. Nah, kambing ini menjadi ciri khas dari Kabupaten Purworejo ya. Meskipun sekarang sudah banyak yang membudidayakan di luar Kabupaten Purworejo, tepatnya di Kaligesing. Nah, kambing ini juga sering dijadikan kontes ya kan untuk lomba-lomba ya seperti yang ada di layar ini. Nah, tadi selain sebagai potensi pertanian dan peternakan yang ada di Kabupaten Purworejo ini, hewan dan tumbuhan ini juga dimanfaatkan pada beberapa tradisi termasuk budaya dan upacara adat yang ada di Kabupaten Purworejo. Nah, salah satu penggunaan tumbuhan dan hewannya adalah dalam upacara tradisi Reresik Sumur Pitu. Untuk mengetahui apa sih tradisi Reresik Sumur Pitu, mari kita lihat atau kita lakukan aktivitas 1 melalui diskusi dan ilustrasi. Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok 3-4 siswa atau disesuaikan dengan kondisi kelas. Kalau sekarang dalam kondisi pandemi ya mungkin kita belajar secara individu terlebih dahulu, tapi bisa diskusikan lewat Google Classroom ya, atau lewat WhatsApp saya 085292579064 ya. Nah, apa sih upacara Reresik Sumur Pitu? Kalian bisa scan QR code ini atau langsung lihat dari video ini aja juga bisa ya. Kalian bisa lihat dari YouTube saya yang ketik aja di channel Fajar Nugraha Reresik Sumur Pitu Cangkrep Kidul. Mari kita lihat videonya berikut ini ya. Nah, seperti apa sih kirap Reresik Sumur Pitu? Jadi mungkin bisa dilihat dari video ini bahwa sebenarnya video ini diambil pada tahun 2018 saat ada acara kirap budaya Reresik Sumur Pitu. Sebenarnya tahun 2019 kemarin juga ada. Jadi berbagai hasil bumi ini dibuat dalam bentuk gunungan yang kalian bisa lihat. Nah, nanti kalian bisa list kira-kira apa aja hasil-hasil bumi yang bisa digunakan atau dimanfaatkan dalam upacara Reresik Sumur Pitu ini ya. Nah, ini waktu itu di Kelurahan Cangkrep Kidul, yang dimana Reresik Sumur Pitu ini sebenarnya adik-adik bukan hanya sekedar upacara ritual saja ya, tetapi ini menyadarkan kita bahwa pentingnya untuk menjaga lingkungan. Karena Reresik Sumur Pitu ini, sumur itu kan pitu itu kan 7, jadi di daerah Cangkrep Kidul itu ada 7 sumber mata air yang tidak kering ketika musim kemarau. Nah, luar biasa ya. Nah, ternyata di sekitar sumur itu ditemukan tanaman-tanaman seperti tanaman gayam dan sebagainya yang membuat sumur itu menjadi tidak kering. Nah, ini salah satu sebenarnya sebagai wujud pentingnya kita menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ini contoh ritual ya, maksudnya prosesi-prosesi yang dilakukan dalam upacara adat Reresik Sumur Pitu. Ada misalnya membawa bunga. Kita tahu bahwa bunga itu selalu ada di dalam upacara ritual, baik ritual keagamaan atau dalam ritual upacara tradisi, ya kan. Nah, ini sumurnya ya, sumur yang ada di salah satu dari 7 sumur itu, dengan sumur utamanya itu namanya Sumur Kemloko ya, yang ada di sebelah sana. Ini saya men-shootnya dari sisi sebelah mana ya, barat atau timur, saya tuh kalian agak kurangin. Nah, seperti ini kegiatannya. Sebenarnya kegiatan ini bagus ya, sehingga kita jadi tahu bahwa kita itu penting di dalam menjaga kelestarian lingkungan ya.
apabila kita memandang kegiatan itu dalam sisi positif, pasti ada maknanya, ya. Dulunya warga sekitar berdasarkan referensi yang saya baca itu memanfaatkan sumur ini sebagai kehidupan sehari-hari, ya. Nah, ini salah satu. Di sisi lain, sumur yang lain ini ada semacam prosesi-prosesi menghormati para leluhur, ya. Kita tahu bahwa kita juga perlu yang namanya, bahwa kita hidup di dunia ini bukan hanya yang namanya 6 kingdom itu aja, tetapi ada hal-hal lain atau ibaratnya makhluk lain yang perlu kita hormati. Menghormati bukan berarti kita menyembah, ya kan, tetapi kita menghormati keberadaannya saja. Jadi ini mungkin sebagai ibaratnya, apabila kita memberikan energi positif, tentunya energi dari sekitar kita juga akan positif. Jadi kita ambil dari sisi positifnya, ya. Nah, itu tadi tanaman gayam, ya. Tanaman gayam itu ternyata setelah dicari di referensi dia itu mampu menjaga menyimpan mata air. Nah, ini salah satu kegiatannya yaitu merebut gunungan. Nah, ini hasil bumi yang tadi sebagai rasa syukur kepada Tuhan ini dilakukan dengan melakukan rebutan gunungan, ya, adik-adik. Nah, ada terong, kemudian ada juga di sini rasa syukur kepada Tuhan melalui lantunan-lantunan pujian-pujian Muslim, ya kan, menggunakan rebana dan lantunan-lantunan sholawat. Kemudian prosesi ini sebenarnya panjang, tapi di video ini saya buat sedemikian rupa sehingga tidak terlalu panjang, ya. Mulai dari pengambilan air suci, kemudian ada prosesi, begitu, ya. Nah, itu tadi adik-adik mengenai resep sumur itu. Kalian bisa kembali melihat aktivitas yang ada di modul kalian. Nah, coba kalian diskusikan. Kalau misalnya tidak punya teman diskusi atau mau berdiskusi dua-dua juga boleh, ya. Atau kalian tulis sendiri juga boleh di buku kalian, ya. Jadi pada video di atas kalian melihat pemanfaatan tumbuhan dan hasil bumi, ya. Nah, kemudian coba kalian kelompokkan hasil bumi itu ke dalam kelompok di sini, ya. Kemudian bagian apa yang biasa digunakan. Kemudian diskusi yang kedua, pada video di atas apakah kalian melihat pemanfaatan hewan, ya. Kalau tadi kan hanya tumbuhan-tumbuhan, ya. Kalau ada apa aja hewannya, ya kan. Yang terakhir, berdasarkan video tadi, apakah ada nilai-nilai spiritual dan sosial yang terkandung dalam upacara tersebut dan tampak dalam aktivitas apa, ya kan. Nah, mungkin aktivitas sosial misalnya dengan kerjasama atau peduli terhadap lingkungan dan sebagainya. Nah, kalau kalian masih bingung, adik-adik, kalian bisa klik tautan artikel ilmiah yang sudah saya buat di scan QR code ini, atau nanti saya tampilkan di bawah YouTube ini, ya. Kalian bisa baca, kemudian kalian bisa kerjakan. Mungkin waktu melakukan diskusi ini sekitar 10-15 menit. Kemudian kalian bisa lanjutkan materi berikutnya. Berikutnya adalah kondisi keanekaragaman hayati di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan beriklim tropis dengan jumlah pulau yang sangat banyak, sekitar 17.000 pulau, ya. Bahkan dari pulau itu aja, ya, baru 13.466 pulau yang didaftarkan di UNCLOS, ya. Selain itu, kita tahu bahwa Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu Australia dan Asia, ya, dan dua samudra, yaitu India dan Pasifik. Nah, untuk memahami keanekaragaman hayati di Indonesia, kalian bisa melakukan pojok diskusi ini, ya. Di modul yang sudah kalian lakukan itu, pojoknya adalah pojok berpikir kritis inovatif, ya. Bisa lakukan secara berkelompok atau individu karena kondisi COVID. Nah, yang pertama, pada bahasan di atas kita sudah mengetahui bahwa faktor geografis Indonesia sangat menentukan KT di Indonesia. Coba kemukakan pendapatmu, mengapa letak geografis itu bisa mendukung keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang kedua, berdasarkan gambar 3 ini adalah pembagian bioregion atau
flora dan fauna yang ada di Indonesia ya. Ada garis Willis, Weber, dan Lydekker. Nah, coba tuliskan dalam tabel 3 ya, atau buku kerja kamu, kira-kira flora apa yang ada di zona B A, flora apa yang ada di zona B, dan seterusnya ya. Kalian bisa searching dari internet ya. Nah, kalau kalian misalnya mau melihat-lihat contoh keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, kalian bisa lihat dari scan QR code ini, sumber belajar dari YouTube LIPI ya. Kalian bisa lihat keanekaragaman hayati di Indonesia. Silakan kalian kerjakan kegiatan ini sekitar 10-15 menit. Nah, adik-adik, itu tadi pembelajaran kegiatan pertama, yaitu mengenai keanekaragaman hayati yang ada di Purworejo dan di Indonesia. Nah, mudah-mudahan pada kegiatan pembelajaran satu ini bermanfaat sehingga bisa membuat kalian lebih yakin dan mengerti mengenai keanekaragaman hayati.